Sudah siap? Rekaman siap? Malam hari ini kita akan belajar tentang doa yang dikabulkan. Ya. Karena banyak orang berpikir semua doa itu dikabulkan. Karena Tuhan ingin mendidik anaknya. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang dilakukan pasti berhubungan dengan kehendak Allah. Tidak bisa sesuka sendiri. Nah, enggak semua orang bisa terima ini. Tetapi kita mau belajar ya. Kita mau belajar, akan kita baca 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 21. Silakan. 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 21, pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Allah, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberi hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita bawa kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Terima kasih atas pembacaannya. Bapak Ibu, tulisan ini bahasa Indonesia. Tetapi apakah kita mengerti seutuhnya? Memang tidak mudah. Saya mempersiapkan ini juga tidak mudah. Gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Saya bersuka ya ada tema ini. Kenapa? Kita boleh diberi kesempatan memahami bagaimana berdoa yang benar, berdoa yang dikabulkan. Gitu ya, karena memang tidak semua doa dikabulkan. Bahkan ada beberapa orang gitu ya, merasa, wah sulit di GSKI, doa saja harus benar. Loh, emangnya kalau doa tidak benar boleh? Itu kan jadi masalah. Kalau kita benar-benar memahami Allah, kita tahu doa yang benar seperti apa, doa yang menurut kehendak Allah itu yang mana. Gitu ya. Kita mau belajar. Semua tulisan Yohanes bertujuan agar jemaat percaya kepada otoritas Anak Allah dan memiliki hidup kekal. Ya. Tulisan-tulisan Yohanes menyatakan ya, otoritas Anak Allah. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya, gitu ya. Lah percaya itu apa? Gitu ya. Memiliki hidup yang kekal, gitu ya. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di bawah ayat-ayat di bawahnya dijelaskan bahwa percaya itu berarti jalan kepada terang. Terang itu, sang terang itulah Anak Allah. Berjalan di dalam jalan-jalannya, berjalan di dalam ajarannya, berjalan di dalam kehendaknya.
Kalau nggak berjalan dalam kehendaknya ya enggak di dalam terang, termasuk dalam berdoa. Kalau doa tidak sesuai kehendaknya, ya tidak berdoa dengan benar, tidak berdoa dalam terang berarti. Gitu ya. Segala hal Tuhan ingin kita tuh sesuai kehendaknya. Kalimat ini ya, kalimat Ia mengabulkan doa kita jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ini kalimat penting loh. Jadi kalau kita minta ya, jikalau kita minta kepadanya, kepada Allah, tidak menurut kehendaknya, Ia tidak mengabulkan doa kita. Ada orang kan yang mau capek-copak sampai ada orang-orang yang capek-capek berdoa, ngotot, bertalu-talu, dia anggap benar padahal doanya yang salah. Lalu ngotot, Tuhan kenapa tidak ngabulin? Tuhan, dia kecewa sama Tuhan. Lah doanya salah gimana mau dikabulkan? Ya. Jadi dalam hal ini kita harus belajar, tidak sembarangan berdoa. Gitu ya. Jelas bukan berarti segala permintaan akan dikabulkan, tetapi yang menurut kehendaknya. Apa kehendak Allah? Apa kehendak Allah? Kehendak Allah jelas Bapak Ibu, bahwa kehendak Allah itu satu-satunya keselamatan manusia. Kehendak Allah itu perubahan kodrat kita. Tidak ada yang lain. Berkat Pak, itu nomor selikur. Nomor selikur tahu ya? Selikur itu 21. Jadi jangan berdoa yang enggak. Kalau kita berdoa, tujuannya keselamatan, tujuannya perubahan kodrat, itulah yang akan dikabulkan. Jadi apapun permintaan kita yang berhubungan dengan perubahan kodrat, pasti Tuhan kabulkan. Tidak mungkin tidak. Karena kita di jalannya. Tapi kalau kita berdoa minta sesuatu yang berlawanan dengan perubahan kodrat kita, berlawanan, bertentangan dengan kehendak Tuhan untuk menjadi seperti Kristus, ya tidak akan dikabulkan. Allah ingin kita menang seperti anaknya menang. Menang melawan gairah daging atau ego sendiri. Jadi kalau doa penuh dengan egois, tidak bisa. Tuhan, aku kepingin menang. Yang lain besok kalahkan Tuhan. Tidak ada cara doa seperti itu. Gimana? Kalau doanya salah, doanya menghancurkan gitu ya, Tuhan itu orang jahat kutuki, aku sakit hati Tuhan. Ya tidak bisa lah. Kalau dikabulkan, kodrat kita tidak berubah, malah Tuhan apa? Menjerumuskan kita. Doa orang yang bersekutu dengan Tuhan pasti sesuai kehendaknya, yaitu doa untuk rohaninya. Tidak akan berdoa untuk kepentingan dagingnya. Kalau orang bersekutu dengan Tuhan, sepakat dengan Tuhan, mau selamat, kehendak Tuhan kan keselamatan kita kan. Kalau kita berdoa mau selamat, sepakat dengan Tuhan, kita juga mau menanggapi, merespon keselamatan yang diinginkan Tuhan, Tuhan akan kabulkan. Tapi kalau kita berdoa untuk kepentingan daging kita, ego kita, nafsu kita, ya tidak bisa. Banyak sekali Bapak Ibu, orang Kristen yang masih berdoa, memuaskan dagingnya. Tumpangi tangan mobil, tumpangi tembok rumah tetangga. Loh, itu kan malah keinginan daging yang dipuaskan. Doa kayak gitu tidak benar loh. Bukan tidak boleh punya rumah ya. Bukan tidak boleh punya mobil, ya minta saja Tuhan, aku butuh mobil. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kerja saja, nabung, ada duit beli, tidak ada duit ya jangan beli.
Kan gitu, tidak perlu tumpang tangan mobilnya tetangga. Atau mobil di mall gitu ya, pas ada pameran ditumpangi tangan. Nah, kalau nggak ada duitnya mau gimana mau beli? Kan memuaskan daging kita. Gitu ya. Berdoa, minta nilai bagus, gitu ya. Boleh enggak? Boleh kalau kita enggak malas. Lah kalau malas, sekarang saya ngomong gini, dulu ngawur juga saudara. Berdoa, minta nilai yang bagus, tapi enggak belajar. Nah kalau dituruti sama Tuhan, berarti Tuhan menjerumuskan kita jadi orang malas. Betul? Cara berpikirnya kan gitu. Ya, jangan Tuhan diatur-atur. Tuhan punya aturan main sendiri. Ya, Tuhan punya tatanan Bapak Ibu. Untuk hal inilah kita boleh berani percaya bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Kalau doa kita sesuai kehendaknya. Kalau enggak bisa. Ya. Seseorang hendaknya berdoa bagi saudaranya yang berbuat dosa, gitu ya. Doa syafaat ini maksudnya kan. Kalau tadi yang pertama kita ngomong soal doa sendiri gitu ya, yang ini doa untuk orang lain gitu. Seseorang hendaknya berdoa bagi saudaranya yang berbuat dosa. Berdoa bagi sesamanya yang berbuat dosa. Berarti kita tahu sesama kita berbuat dosa. Berarti terlihat. Yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa kalau kelihatan itu mudah ditegur Bapak Ibu, mudah diperbaiki. Ya. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Loh. Ya. Dosa yang mendatangkan maut sulit diselesaikan dengan doa syafaat Bapak Ibu. Paham maksudnya? Kalau kita melihat orang berbuat dosa, kita bisa ingatkan gitu ya. Kita bisa doakan, itu mudah diselesaikan, tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut, ya kalau ada orang yang berdosa mendatangkan maut, dikatakan di sini, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Maksudnya gimana? Gak usah didoain. Kenapa? Karena dosa yang mendatangkan maut itu tidak mudah diselesaikan hanya dengan didoakan. Kenapa? Tidak kelihatan. Dosa yang mendatangkan maut sulit diselesaikan dengan didoakan saja. Sebab orang dengan dosa di batin, ini harus bertobat dengan kesadaran dan perjuangan. Tidak cukup sekedar didoakan. Paham ya apa maksudnya? Ada orang berbuat dosa, kita tahu, kita bisa ingatkan, kita bisa doakan, selesai. Tetapi dosa yang tidak bisa diselesaikan, itu dosa di dalam batin. Dosa di dalam batin yang tidak diselesaikan, ini mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut adalah segala dosa yang tidak diselesaikan. Setiap dosa harus disadari dan dimintakan pengampunan disertai pertobatan atau dieliminasi dari kehidupan. Harus. Tetapi kalau dosa itu tidak diselesaikan, tetap kita miliki dan berkembang biak di dalam batin kita, suatu saat itu mendatangkan maut. Ini yang tidak mudah dieliminasi, karena orang juga tidak bisa melihat. Orang tidak bisa melihat dosa yang mendatangkan maut ini. Tidak bisa diselesaikan, hanya orang itu yang bisa menyelesaikan. Kan nggak tahu, contoh, apa bisa Pak Menlu mendoakan saya, Pak Tuhan saya berdoa supaya Pak David tidak rakus. Tahu dari mana? Apa hanya karena makan saya banyak disebut rakus?
Kan tidak. Rakus itu kan masalah sikap batin. Ya. Jika kita perhatikan ajaran Yohanes ini, doa buat diri sendiri maupun doa syafaat ditujukan untuk keselamatan atau hal-hal rohani. Doa adalah pengharapan bagi kita bisa memahami kehendak Allah. Ya, doa adalah pengharapan bagi kita untuk bisa memahami kehendak Allah dan berubah atau bertobat. Kalau tujuan doa bukan pertobatan atau perbaikan kodrat, untuk apa doa itu? Untuk hal-hal daging. Untuk berkat jasmani. Masa kita terlalu khawatir untuk berkat jasmani? Bukan nggak boleh ya, tetapi apakah kita begitu khawatirnya untuk hal-hal jasmani? Burung di udara Tuhan pelihara kok. Pak, doa puasa Pak, kenapa? Saya butuh Pak pekerjaan yang lebih baik. Bukan nggak boleh ya, tetapi sampai segitunyakah kekhawatiran kita? Orang dunia tidak doa puasa Bapak Ibu untuk hal-hal jasmani, mereka dapat kok duit, mereka bisa kok bekerja. Sekali lagi bukan tidak boleh, tetapi fokus doa itu untuk perbaikan kodrat, untuk keselamatan jiwa. Jika demikian, ya, memang benar kata Yakobus bahwa doa tidak boleh sembarangan. Kita baca yuk Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jelas? Kalau kita salah berdoa tidak dijawab. Kenapa? Karena kalau sampai dijawab, kita terjerumus dalam dosa itu. Tuhan itu paling tahu jiwa kita. Paling tahu kemelesetan kita. Kalau orang matre gitu ya, doa minta materi, apa enggak Tuhan menjerumuskan namanya? Sehingga dia terikat pada materi. Saya banyak belajar dalam hal ini Bapak Ibu. Saya ada doa yang dikabulkan, saya juga ada doa yang tidak dikabulkan. Saya berpikir kenapa ya dulu dikabulkan sekarang tidak, gitu loh. Ada. Dan itu menjadi pelajaran buat saya. Sehingga saya tahu saya harus khotbah hari ini, saya bisa tahu. Kenapa? Saya punya pengalaman. Doa yang dikabulkan dan doa yang tidak dikabulkan, saya punya pengalaman itu. Dan kalau saya periksa memang doa-doa yang tidak dikabulkan Tuhan, yang berhubungan dengan pemuasan hal jasmani, aktualisasi diri. Tuhan gak mau. Ya demi keselamatan saya, memang awalnya saya berontak Bapak Ibu. Tetapi saya belajar, Tuhan ingin menyelamatkan saya dan itu jauh lebih baik. Daripada permintaan saya dikabulkan tetapi saya binasa. Kan seperti itu. Ada beberapa tradisi ya, yang dipahami sebagai dosa yang sulit diatasi dengan sekedar didoakan. Sebab butuh perjuangan nyata dalam hidup yang telah diwarnai gairah yang salah. Ya, butuh perjuangan nyata, enggak sekedar doa, enggak sekedar ngobrol. Ya, enggak sekedar make a wish. Perjuangan nyata dalam hidup yang telah diwarnai gairah yang salah. Hidup kita ini sudah diwarnai gairah yang salah. Ada gairah-gairah yang sulit diatasi hanya dengan sekedar berdoa. Tetapi yang mengakibatkan orang binasa itu apa? Jadi dosa-dosa ini harus dihubungkan dengan latar belakang sejarah 1 Yohanes. Ingat, saat itu adalah zaman Gnostik,
bertemu dengan apa? Yudaisme. Gnostikisme itu ajaran di mana keselamatan oleh pengetahuan semata. Yang penting ngerti gitu ya. Enggak perlu ngelakukan, enggak penting perbuat. Sing penting ngerti tok gitu. Enggak bisa seperti itu. Jadi karena keselamatan menurut Gnostik adalah kebenaran yang dinyatakan dalam pikiran, maka tubuh manusia tidak relevan bagi alam roh. Maksudnya, yang penting kamu mengerti kebenaran, kamu selamat. Kamu tidak menghidupi, tidak ada masalah. Karena tubuh ini besok binasa. Tubuh ini besok binasa. Masuk kubur habis. Yang selamat masuk surga itu roh. Itu pemikiran Yunani, pemikiran Gnostik itu. Ingat ya, kekristenan tidak mengajarkan seperti itu. Kalau kekristenan mengajarkan yang masuk surga itu tubuh dan rohnya, utuh, manusia utuh. Ya, makanya di pengakuan iman selalu dikatakan aku percaya kebangkitan tubuh. Jadi tubuh yang dibangkitkan, tubuh yang masuk surga. Kalau Yunani enggak, tubuh binasa. Tubuh itu dianggap negatif, dianggap jahat. Yang masuk surga roh. Jadi kalau tubuh itu masuk kubur dan binasa, ya bebas aja, tidak ada masalah. Seandainya kamu berbuat dosa pun, istilahnya lo ya, tanda kutip, tidak ada masalah. Gitu. Oleh karena itu apa yang diinginkan tubuh bisa dipuaskan dan didapat. Ya, jadi Gnostik antinomian namanya. Gnostik libertin, kebebasan. Bebas melakukan apapun yang penting tidak merugikan orang lain. Nah itu. Mereka tidak akan merugikan orang lain karena di dalam sebuah negara pasti ada hukum yang mengatur supaya tidak melanggar hak orang lain kan. Tetapi selama itu tidak melanggar hak orang lain, kamu bebas. Paham ya? Makanya mereka berbuat cabul sembarangan. Melakukan praktek lesbi, homoseksual. Zaman itu sudah ada, bukan zaman sekarang toh LGBT. Zaman dulu sudah ada. Dan memang mereka puaskan itu selama tidak mengganggu orang kan. Gitu ya. Jadi dengan mengabaikan sikap yang benar, akhirnya orang memumpuk dosa yang tidak kelihatan ini. Akhirnya orang memupuk dosa yang bakal mendatangkan maut ini. Kalau dosa melanggar hukum kelihatan, ditegur, ketangkep polisi, selesai. Cepat orang itu bertobat bisa, didoakan selesai. Tapi dosa yang tidak kelihatan, ini mendatangkan maut jika tidak diselesaikan. Ini tergantung masing-masing orang Bapak Ibu. Tergantung kejujuran masing-masing orang. Ya. Saat itu ada tradisi yang memahami sikap-sikap dosa ya, yang membinasakan ini. Kebanggaan, bangga diri, keangkuhan, sombong. Itu sama sebetulnya, bangga, angkuh, sombong itu sama sebetulnya. Merasa wow, hebat, aku hebat, anakku hebat, perusahaanku hebat. Ini kalau dipupuk terus, mendatangkan maut Bapak Ibu. Ketamakan, ya, nafsu rendah, nafsu seks rendah gitu ya. Iri, rakus. Rakus itu makan berlebihan. Gitu ya. Bukan berarti tidak boleh makan banyak, kalau memang masih lapar ya makan. Tetapi kalau berlebihan, udah kenyang makan gitu ya. Udah kenyang masih dimasuki terus karena enak-enak, eman, kapan lagi? Ini rakus. Orang Romawi gitu di pesta-pesta, makan.
merasa masih kurang, diogok, tahu ya? Mulutnya diogok, muntah keluar, kan kosong perut, makan lagi. Ini yang disebut gelojoh, ini yang disebut rakus. Orang tidak akan tahu orang ini rakus apa tidak jika tidak masuk di pesta-pesta seperti itu. Gitu loh. Sikap marah yang berlebih, gitu ya, bukan marah, tapi amarah, gitu ya, sehingga muncul kebencian, dendam. Ini kalau dibiarkan, tidak disadari, binasa. Kemalasan, sikap-sikap malas. Ini adalah dosa-dosa yang sulit diselesaikan jika kita tidak mau jujur sama diri sendiri. Dan kalau ini tidak selesai Bapak Ibu, terbawa terus sampai tua, sampai mati, ya ini binasa. Karena sikap-sikap ini tidak benar. Perubahan kodrat, ya berarti harus merubah sikap-sikap ini dari hati kita, dari batiniah kita. Kemelesetan di batin manusia ini sulit sekedar didoakan. Apalagi masalah batin belum tentu seorang yang lain tahu. Apalagi kita orang Kristen tidak boleh dikit-dikit menghakimi katanya kan. Jadi kan nggak mungkin kita berpikir, oh Pak Menlu ini ya, gitu ya. Kan nggak mungkin. Kan nggak boleh. Iya kalau iya, kalau enggak. Kalau saya ngomong si A, si B begini begitu, iya kalau enggak, kan tersinggung orangnya. Lalu bagaimana supaya ada perubahan? Ya orang itu harus jujur. Dosa-dosa yang tidak terlihat ini akan mendatangkan kebinasaan jika tidak segera diselesaikan. Tetapi untuk menyelesaikannya kita perlu memahami firman Tuhan. Kita harus jujur sama diri sendiri, harus bisa melihat diri sendiri. Gitu ya. Setiap orang harus berani jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi sendiri dalam doanya. Jadi doa itu untuk evaluasi itu. Duduk diam di kaki Tuhan, berdoa, Tuhan, apa kehendak-Mu untuk hidupku? Apa kehendak-Mu untuk keselamatanku? Karena masing-masing orang penyakitnya kan beda. Kalau orang lain punya sakit jiwa, dalam arti misalnya nafsunya rendah, gitu ya. Kan saya belum tentu itu. Bisa saja sakit jiwa saya adalah ya tamak tadi, rakus tadi. Makanya setiap orang harus berdoa sendiri. Enggak sekedar tolong syafaat yuk. Lah kalau orangnya enggak ngerti, enggak mau berubah gimana mendoakan? Anda berdoa syafaat bertalu-talu setiap hari tidak akan merubah seseorang jika orang itu tidak ngerti kebenaran, jika orang itu tidak ngerti dirinya sendiri. Tidak bisa. Pak, doa itu besar kuasanya. Betul, besar kuasanya. Kalau yang didoakan mengerti kebenaran. Kalau tidak mengerti kebenaran, mana bisa? Emangnya Tuhan Yesus tidak mendoakan Yudas? Betul? Tuhan Yesus juga memperingatkan Yudas loh. Tapi kalau Yudasnya tidak mau, tetap aja berbuat dosa. Bapak Ibu ini penting. Ya. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut.
Gitu ya. Setiap perbuatan jahat adalah kemelesetan. Tapi ada kemelesetan yang tidak mendatangkan kematian rohani, yaitu jika disadari dan bertobat, agar seseorang tidak terjebak dalam ikatan dosa, sehingga bisa terlepas dari kebinasaan. Semua dosa itu, semua kejahatan itu dosa, ya. Semua kejahatan adalah kemelesetan. Tetapi ada kemelesetan yang tidak mendatangkan maut, jika segera diselesaikan, jika segera dimintain ampun dan bertobat, gitu istilahnya ya. Tetapi ada dosa yang tidak bisa selesai. Kenapa? Tidak disadari. Jika dosa yang tidak disadari ini terus-menerus ada dalam hidup kita, berkembang, itu mengikat kita Bapak Ibu. Itu berhala. Itu yang Tuhan gak mau. Ya. Rasul Yohanes berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Ya. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kalimat ini mengesankan orang yang lahir dari Allah dengan otomatis tidak berbuat dosa, dan bahwa Allah melindungi secara supranatural. Enggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Jika kita melihat kalimat berikutnya, anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Ini berarti orang yang lahir dari Allah adalah orang yang mengerti kebenaran dan mau berjuang hidup dengan benar dari pemahaman yang dia terima dari Tuhan. Paham ya? Pak, orang yang lahir Allah tidak berbuat dosa lagi. Tetapi kenyataannya banyak orang Kristen masih berbuat dosa kan? Apa dia gak lahir dari Allah? Jelas gak lahir dari Allah. Karena dia tidak mengerti. Kalau dia mengerti dan mau melakukannya, dia tidak akan berbuat dosa lagi. Ini berarti orang yang lahir dari Allah adalah orang yang mengerti kebenaran dan mau berjuang hidup dari pengertian yang dipahaminya. Itulah cara Allah menolong seseorang. Tuhan, jauhkan aku dari yang jahat. Gimana Tuhan menjauhkan dari yang jahat? Kalau kamu mengerti firman, ya kamu akan hati-hati hidup. Sehingga kamu dijauhkan dari yang jahat. Enggak mistis Bapak Ibu. Begitu jadi Kristen Tuhan lindungi. Enggak bisa. Enggak seperti itu. Tuhan akan lindungi kita. Gitu ya. Kalau kita mengerti firman Tuhan. Dengan mengerti firman Tuhan, kita mengerti sakit jiwa kita. Dengan mengerti sakit jiwa kita mau diubah. Tuhan, aku tahu aku serakah. Ampuni aku mau berubah. Dengan sikap seperti ini, dia terhindar dari iming-iming korupsi. Jauhkan aku dari yang jahat. Bukan berarti bebas sesuka sendiri. Aku kan Kristen. Aku mencuri, nanti aku dilindungi sama Tuhan. KPK tidak bisa nangkep aku. Karena Tuhan melindungi aku dari yang jahat. Nah itu kan karepmu dewe. Tidak seperti itu. Perlindungan Tuhan atas kita ya adalah jika kita mengerti firman Tuhan dan kita tidak mau melakukan yang jahat. Seperti itu Bapak Ibu. Tuhan lindungi aku. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Dia tidak mengerti sakit jiwanya. Pada akhirnya orang ini terjebak
terlilit hutang karena banyak keinginan. Hutang ini, hutang itu, untuk keinginan ini, untuk keinginan itu. Tuhan, kenapa Engkau biarkan aku terjebak hutang? Lah itu kan sakit jiwamu sendiri yang tidak mau kamu benerin. Lalu doa, minta pelepasan hutang. Loh, kamu yang hutang kok Tuhan yang suruh mesin hutang? Ini loh gak logisnya kekristenan zaman sekarang. Doa pelepasan hutang, ini tidak benar. Yang harus dilepaskan sakit jiwa orang-orang yang berhutang tapi tidak mau bayar itu, atau yang tidak bisa bayar itu. Kalau kamu tidak mau kelilit hutang, ya jangan berhutang. Kalau kamu tidak mau berhutang, yang belajarlah cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Seharusnya kan begitu. Bukan malah hutang kiri, hutang kanan karena nuruti. Aku anak raja, mosok aku, teman sepelayananku punya mobil baru, aku tidak punya mobil baru. Lalu hutang, kredit yang tidak semestinya kredit. Akhirnya kelilit hutang, mobilnya mau ditarik debt collector, nangis-nangis, minta Tuhan tolong. Kalau Tuhan tolong berarti kan membiarkan nafsumu tetap berkembang. Benar enggak? Benar enggak? Iya kan? Tuhan lepaskan aku dari debt collector. Gimana caranya? Itu debt collector juga pekerja, juga punya tanggung jawab. Debt collectornya Kristen lagi, Tuhan tolong aku supaya ketemu ini orang. Lah gimana terus? Iya kan banyak debt collector Kristen. Saya dulu kan begitu. Ya berdoa kan, sebelum kerja kan, ya sebelum nagih kan berdoa juga supaya Tuhan buka jalan, supaya targetnya tercapai. Yang ditagih juga orang Kristen, Tuhan tutup mata debt collector supaya tidak melihat jaminannya. Lah gimana caranya? Kan cara berpikirnya harus benar, makanya doa pelepasan hutang itu aneh. Bukan nggak boleh ya mendoakan pelepasan hutang, tapi kan yang dibenerin sikap hatinya dulu. Belajarlah cukup dengan apa yang ada padamu. Jangan serakah, jangan tamak. Sehingga kamu tidak kelilit hutang. Ini yang benar. Bukan pelepasan hutangnya. Kan ada, ya. Zaman sekarang ini kan aneh-aneh. Doa pelepasan hutang gitu ya. Dikumpulin sertifikat. Didoakan. Nah kalau pembeli kreditnya juga orang Kristen gitu ya pimpinan banknya orang Kristen, debt collectornya orang Kristen, ya kumpul sepakat juga minta Tuhan tolong kredit macet beres. Lah gimana? Cara Tuhan membebaskan kita dari yang jahat adalah dengan firman Tuhan. Kamu harus mengerti kebenaran sehingga sakit jiwa kita bisa disembuhkan. Mau sadar, mau berdoa, mau mengkoreksi diri. Dengan perubahan yang kita miliki, gitu ya, secara progresif akan terjadi perlindungan Tuhan. Lah kalau masih serakah, masih ngamuan, sumbu pendek, ngamuan di tengah jalan kesenggol dikit bacok gitu misalnya ya. Itu kan istilahnya orang Jawa Timur gitu. Senggol titik bacok gitu ya, gebuk. Ya ribut. Ribut sama orang yang nyalip kita. Gitu ya, ribut, marah-marah, ngilok-ngilok, misuh-misuh gitu misalnya. Ya begitu dindeki yang ternyata yang dipisui tentara, apa enggak diantem gitu Mbah? Iya kan? Tuhan kenapa aku melalui yang jahat ini? Ya karena mulutmu itu enggak ada remnya, kan gitu. Jadi sakit jiwa kita lah yang harus dibenerin. Itu cara Tuhan melindungi kita dari yang jahat. Jangan Tuhan terus yang disalahkan, kenapa enggak menjawab doa kita. Tuhan melindungi kita kok.
Selama kita mengerti kebenaran Tuhan, Tuhan pasti melindungi. Jadi perlindungannya seperti itu Bapak Ibu. Allah melindungi setiap orang dari yang jahat melalui firman Tuhan yang dipahaminya. Dia pasti berpikir sebelum bertindak. Dia mengerti kapan harus berhenti dari tindakan yang salah. Tuhan jauhkan aku dari segala macam penyakit. Tapi makannya ngawur. Lah gimana Tuhan mau melindungi dari yang jahat, dari penyakit? Lah kalau kita nggak ngerem sendiri. Dan ini kan tidak mudah. Yang tahu sakit jiwa kita kan kita sendiri. Saya ada diabetes. Gairah makan nasi saya ini kan tinggi. Makan nasi kan tidak afdol. Ya. Haleluya katanya ya. Tetapi kalau saya tahu ini cara hidup yang salah, gitu ya. Ini kan juga bisa dianggap rakus, karena tahu salah tetap terus gitu ya. Kan nggak mudah menghilangkan ini. Tetapi inilah namanya perjuangan, makanya nggak cukup dengan didoakan, dengan makan nasi gitu ya. Saya ngomong Tuhan diabetes pergi dalam nama Yesus. Nggak bisa. Saya harus kurangin nasi yang sepiring itu jadi 1 sendok, atau nggak usah sama sekali. Makan yang lain. Baru yang jahat itu tidak muncul di depan mata saya. Kan seperti itu. Jangan jor-joran. Karena ada obat terus-terusan aja. Hajar, karena ada obat kan. Itu juga mencobai Tuhan namanya. Atorvastatin. Kan ada efek sampingnya itu. Metformin, ada efek sampingnya kan. Cuman nggak dimunculkan atau diabaikan. Enak Pak, ajar aja terus. Manis-manis enak Pak, seger. Udah tahu salah kok diterus-terusin, ngandelin obat. Ini kan mencobai Tuhan namanya. Bapak Ibu tenang aja, saya tidak nyindir Anda, saya nyindir diri sendiri juga. Saya juga seperti itu, saya juga berjuang. Ya, tapi ini kebenarannya. Tuhan melindungi kita dari yang jahat. Saat kita mengerti firman Tuhan, saat kita mau berubah dari sakit jiwa kita. Ya. Inilah perlindungan Tuhan. Jadi kita bisa berpikir sebelum bertindak, kita mengerti kapan harus berhenti, kita harus berubah cara hidup. Ini cara Tuhan melindungi kita. Jadi pengertian itu penting Bapak Ibu. Semakin saya mengerti firman Tuhan, gak ada yang mistis. Tiba-tiba celing ada keajaiban. Bukan saya tidak percaya mujizat, ada mujizat. Tetapi tidak seperti itu. Orang Kristen dewasa dituntut bertanggung jawab atas hidupnya. Makanya dikatakan, untuk doa yang mendatangkan maut, yang tidak kelihatan, Tuhan gak nyuruh, ayo kamu doa syafaat. Enggak. Orang itu harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Temukan sendiri. Temukan sendiri sakit jiwanya. Kita harus menemukan, kita ini harus menemukan masing-masing sakit jiwa kita yang membuat kita binasa, yang membuat kita tidak bisa menyelesaikan kodrat kita. Kita harus cari loh itu. Kita harus mencari segala sesuatu yang tidak bisa membuat kita selamat, yang membuat kita harus menemukan segala sesuatu yang tidak bisa membuat kita beroleh keselamatan, perubahan kodrat, harus cari itu. Jangan santai. Kalau sudah ketemu, perjuangkan. Yesuslah anak Allah yang benar, hiduplah di dalamnya. Jangan memberhalakan yang lain. Kita harus waspada agar tidak terikat pada segala hal yang bukan Allah. Kita harus hidup di dalam kebenaran anak Allah. Berdoa kepada Allah akan dikabulkan selama sesuai kehendaknya. Sebab Allah tidak ingin manusia jadi pemberontak dengan berdoa sesuka sendiri. Kalau kita berdoa
gini, kalau kita berdoa sesuka sendiri lalu dikabulkan, itu sama dengan Allah mendidik kita jadi pemberontak kan? Tuhan ingin kita selamat. Tuhan ingin punya kodrat yang baik. Ya, Tuhan ingin kita punya kodrat ilahi. Lalu segala macam keinginan kita dikabulkan. Itu kan sama juga dengan Allah itu mendidik kita untuk jadi pemberontak. Ngerti maksudnya? Kita diarahkan Tuhan untuk berdoa, untuk meminta segala sesuatu yang berdampak kekal. Lalu kita meminta sesuatu yang fana, hal-hal yang menyenangkan daging. Berarti kan Tuhan mengizinkan kita untuk hidup dalam daging. Betul tidak maksudnya? Ngerti tidak maksudnya? Doa kita doa-doa daging, doa-doa kita doa-doa yang menyenangkan daging, lalu dikabulkan. Itu kan sama juga dengan Tuhan mengizinkan kita hidup dalam daging kalau dikabulkan. Makanya Tuhan tidak akan kabulkan. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita selamat. Jadi jangan berpikir kalau doa tidak dikabulkan Tuhan jahat. Jangan. Karena Dia sedang ingin kita mendapatkan yang terbaik, keselamatan itu. Amin Bapak Ibu. Berdoa tidak sesuai kehendaknya membuktikan tidak punya pengertian yang benar. Kalau kita tetap berdoa dengan salah, kalau kita tetap berdoa tidak sesuai kehendaknya, itu membuktikan kita tidak punya pengertian yang benar. Dan pengharapan kita masih salah. Salah berharap berarti memiliki Allah yang lain. Kalau kita berdoanya minta hal-hal daging, minta kenikmatan jasmani, hal-hal daging. Minta kepada Tuhan. Nah Tuhan yang mana? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak kepingin itu. Tuhan Yesus itu kepingin kita selamat. Kalau kita minta hal-hal daging, lah kita tuh berdoa kepada siapa? Lah wong Tuhan menolak hal-hal daging kok. Yang menawarkan hal-hal jasmani itu siapa? Iblis kan? Kalau kita meminta hal-hal daging, hal-hal yang menyenangkan daging kita, memuaskan nafsu kita, jangan-jangan Tuhan kita tuh sebetulnya iblis. Cuman kita nggak sadar. Iblis yang nawarin hal-hal dunia. Yesus menolak hal-hal dunia. Lalu kalau pengharapan kita hal-hal daging, hal-hal dunia, Tuhan kita tuh siapa? Lang Tuhan nggak pernah ngajarin seperti itu. Yang menawarkan hal-hal daging kan iblis. Salah berharap, salah punya Tuhan. Dengan terikat hal-hal daging, kita sebetulnya terikat berhala. Sesuatu yang bukan Allah. Maka manusia tidak berharap pada Allah dan kehendaknya, yaitu keselamatan. Kalau kita tidak punya pengertian yang benar, pengharapan kita salah, maka Tuhan kita ya salah. Kan Tuhan katakan di ayat tadi terakhir ya, ayat pasal 5 ayat 21, silahkan. 1 Yohanes 5 ayat 21, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Dari ngomong soal doa, dari ngomong soal dosa, tiba-tiba kok berhala. Karena orang yang tidak mengerti, gitu ya. Karena orang yang tidak mengerti kebenaran, apa yang didoakannya itu akan menjadi berhalanya. Apa yang Anda doakan itu pasti suatu pengharapan yang berarti bagi Anda kan. Apa yang masuk dalam doa Anda itu pasti gairah Anda. Kalau yang didoakan hal-hal daging, maka Allah Anda, Allah asing, berhala, materi, mamon namanya. Apa yang kita doakan itulah pengharapan kita. Apa yang menjadi pengharapan kita ketahuan jurusannya kemana itu.
Paham maksudnya? Kita berdoa agar dosa kita, gairah jahat kita bisa diubah. Tuhan ampuni, aku masih serakah, aku masih cabul, ampuni Tuhan. Orang yang berdoa seperti ini dia tahu arahnya kekekalan karena Tuhan ingin kita berubah. Gitu loh. Tetapi orang yang minta Tuhan aku minta ini, minta itu, hal-hal mewah, mobil mewah, deposito melimpah, kembangkan kemahku, tanahku ke kiri dan ke kanan. Anda tahu siapa oknum di balik itu? Gak mungkin Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menawarkan hal-hal seperti itu. Di balik doa Anda, ya di balik isi doa Anda, itu tercermin Allah Anda itu siapa. Belum tentu Allah yang benar. Jangan-jangan materi, jangan-jangan mamon. Hati-hati Bapak Ibu. Pengajaran gereja zaman sekarang, klaim janjinya berkat melimpah. Belum tentu mengarahkan Anda kepada Allah yang benar. Allah fantasi. Jangan-jangan Yesus fantasi. Yesus yang dipahami pendeta yang tidak mengerti kebenaran. Akhirnya Anda terjebak. Amin Bapak Ibu. Ngerti ya maksudnya ya. Kita akan dikabulkan doa kita. Selama kita meminta hal-hal rohani. Bukan jasmani. Selama permintaan kita sesuai kehendaknya. Apa? Perubahan kodrat. Kalau hal-hal jasmani belum tentu Tuhan kabulkan. Belum tentu. Tuhan akan lihat kamu tuh butuh atau ingin. Pasti itu. Kalau keinginan Anda hal-hal jasmani lalu dikabulkan, periksa. Jangan-jangan yang memberi ini bukan Allah yang benar. Karena iblis bisa memberi Anda. Yesus pun ditawari kan. Sembah aku, nanti seluruh kekayaan dunia, kerajaan dan isinya menjadi milikmu. Lah, berarti kan iblis bisa memberikan itu. Perhatikan Bapak Ibu. Jangan merasa bangga dilimpahi materi. Apalagi kalau itu bukan dari Tuhan. Itu membawa kita pada kebinasaan. Ini loh maksudnya. Dosa yang membawa maut itu. Enggak kita sadari, kita terikat